warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deti Julima, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Talegong, Kabupaten Garut. Kali ini saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Lilis Roswati. Beliau adalah guru mata pelajaran IPA di kelas 8. Oke, baik Bu Lilis, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Deti. Bagaimana kabarnya Bu Deti? Alhamdulillah baik juga Bu. Oke, karena saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi kali ini, yaitu tujuannya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran ya, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu Lilis sehingga kompetensi Ibu semakin meningkat dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita. Namun sebelumnya saya ingin melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Ibu Lilis lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita hari ini ya Bu ya. Yang pertama, materi apa yang akan Ibu ajarkan di kelas Bu? Tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan Bu yang akan saya bahas di materi tersebut. Oke, jadi materinya yaitu tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan ya. Oke, lalu tujuan pembelajarannya apa Bu yang ingin dicapai? Baik Bu, tujuan pembelajarannya di sini untuk peserta didik ya dapat membandingkan perbedaan dan persamaan sel hewan dan sel tumbuhan itu melalui gambar yang saya sediakan itu dari buku paket. Oke, jadi tujuan pembelajaran Ibu Lilis yaitu peserta didik mampu membandingkan persamaan dan perbedaan dari sel hewan dan tumbuhan melalui sebuah gambar ya. Nah, selanjutnya Bu, apa area pengembangan yang ingin Ibu capai? Nah, di sini area pengembangannya itu membandingkan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah membandingkan sel hewan dan tumbuhan. Oke, kira-kira dari tujuan tersebut, adakah yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Ada Bu, di sini saya akan mengembangkan yaitu supaya siswa belajar dengan gambar, yaitu saya menyediakannya melalui buku paket mengenai perbandingan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi siswa melihat gambar dan disediakan oleh saya itu sebuah LMS itu lembar kerja siswa sehingga mereka bisa menuangkannya perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, di mana sel-sel tersebut ada di sel hewan atau tidak. Jadi mereka menelaah dari gambar tersebut yang sudah disediakan. Oke, jadi secara spesifiknya disediakan beberapa gambar ya antara sel hewan dan sel tumbuhan, lalu peserta didik mampu menganalisis persamaan dan perbedaan sel tersebut ya. Oke, nah yang selanjutnya, strategi apa yang Ibu siapkan dalam proses pembelajaran kali ini? Strateginya, jadi saya membuat sebuah kelompok gitu ya, siswa, dan saya memberikan lembar siswanya dan mereka mengerjakan soal-soal tersebut. Oke,
Oke, jadi strateginya adalah kolaboratif ya Iya. dalam mengerjakan latihan soal. Lalu metode apa yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran kali ini? Metodenya diskusi, Bu. Oke, metode diskusi ya. Lalu model pembelajarannya Model apa, Bu? model pembelajarannya saya menggunakan cooperative learning. Oke, baik. Bu, untuk pra-observasinya saya rasa cukup. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan untuk observasi di kelasnya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Hari ini siapa yang tidak hadir? Sudah berdoa belum? Silakan KM pimpin doa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi perbedaan sel hewan dan sel tujuan. Sel hewan dan sel tumbuhan. Itu tujuan pembelajaran hari ini ya. Yaitu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi kalian bisa membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Itu untuk materi pertemuan hari ini. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, Ibu pengen tanya dulu ke materi yang sudah dibahas minggu kemarin, yaitu pengertian dari sel. Cuk, siapa yang bisa? Cuk. Pengertian sel. Ya, silakan aja. Sel merupakan unit yang bagian-bagian
Yang lainnya bagaimana? Sudah beres? Sudah? Ada yang beda? Dari yang dipresentasikan sama Laila? Samakah atau ada yang beda? Sama beda? Jaki? Nopal? Apa yang bedanya? Silakan. Suara, bukan suaranya tapi perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Mana? Ada yang beda? Beda? Sama? Sekal gimana? Yang beda tidak dengan yang lain? Tidak? Ya, sama. Jadi terima kasih semuanya sudah mengerjakan dengan baik dan kalian sudah bisa membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi kalian sudah memahaminya ya. Jadi untuk kesimpulannya, sel hewan dan sel tumbuhan, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi sekarang? Cuk. Siapa yang mau menyimpulkan untuk hasil lain dari pertemuan tadi? Ya, siapa cuk tangannya? Siapa? Seka? Kamu mau? Siapa dulu? Ya, kesimpulannya aja. So, di kuisnya aja. Kesimpulannya. Kesimpulannya. Itu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Bacakan sandi. Yang lain
Nah itu ya untuk pertemuan kali ini. Jadi kesimpulannya perbedaan kesehatan dan pertumbuhan yaitu antara kesamaannya diletak di organ selnya ya. Sedangkan perbedaannya itu ada di dalamnya di sel, papula, juga parobola, sel, mungkin itu aja pertemuan hari ini. Dan untuk pertemuan berikutnya yaitu spesialisasi sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi silakan kalian selesai dulu Google ataupun di buku-buku lainnya yang untuk dikerasakan baca. Kalian sudah paham apa yang Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deti Jumah, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Talegong, Kabupaten Garut. Oke, saat ini saya dibersamai oleh Bapak Cucu Suryana MPD sebagai pengajar praktik dan juga oleh Ibu Lilis Roswati sebagai rekan sejawat yang melakukan observasi. Oke, Bu Lilis, apa kabar hari ini? Gimana Ibu? Oke, alhamdulillah Bu, saya pun dalam keadaan sehat walafiat. Oke Bu Lilis, setelah beberapa minggu lalu kita melakukan obrolan praobservasi dan juga sudah melakukan observasi kelas ya. Nah sekarang kita lanjutkan ke obrolan kita mengenai pasca observasi ya. Nah ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu terkait pertama, saya ingin menanyakan bagaimana pengalaman Ibu selama melakukan observasi. Pengalaman saya sangat berkesan sekali, sangat luar biasa. Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan di sini, terutama dalam pembelajaran ya, metode-metode pembelajaran yang Ibu Deti sampaikan kepada saya ternyata pengalamannya sangat luar biasa dan sangat membantu dalam proses pembelajaran untuk saya. Oke, jadi pengalamannya sangat berkesan dan luar biasa ya, dapat membantu proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Oke, lalu bagaimana perasaan Ibu ketika diobservasi? Perasaannya emang agak yang namanya diobservasi ya pasti ada rasa-rasa takut, tapi ternyata pas saya diobservasi saya sangat senang gitu ya. Saya sangat senang, perasaan saya merasa lega gitu ya. Ternyata pembelajaran itu sangat luar biasa gitu ya Bu. Jadi penerapannya sangat-sangat membantu saya gitu. Jadi perasaan saya pokoknya luar biasa sekali gitu ya. Ilmu yang Ibu Deti bagikan kepada saya, ya, praktik baik yang Ibu berikan kepada saya itu sangat luar biasa dan sangat membantu sekali. Oke, perasaannya sangat luar biasa ya. Ternyata ketika kita diobservasi itu tidak semenakutkan pikiran kita sebelum-sebelumnya ya. Jadi dibikin enjoy saja ya. Oke, lalu yang selanjutnya dalam kegiatan observasi itu aspek pengembangan apa yang ingin dikembangkan? Aspeknya terutama lingkungan pembelajaran ya. Lingkungan pembelajaran itu harus nyaman, enak, dan siswa itu betul-betul lingkungannya itu sangat membuat siswa rileks gitu ya, di dalam lingkungan belajarnya. Terus kurikulum mungkin di sini saya menggunakan kurikulum Merdeka ya. Terus asesmen yang digunakan itu berkelanjutan, jadi tidak mentok di situ saja sudah gitu, tapi asesmennya itu berlanjut gitu ya. Terutama di asesmen diagnostik ya, itu terus berlanjut kan asesmennya, jadi tidak hanya udah saja di asesmen tapi tidak ada kelanjutnya. Tapi di sini saya dilanjutkan asesmen tersebut untuk menentukan gitu ya, siswa tersebut
kemampuannya di sebelah mana gitu. Karena di sini saya menggunakan pembelajarannya diferensiasi. Jadi saya di sini menyesuaikan dengan kemampuan, minat, bakat siswa tersebut. Jadi asesmen diagnostik itu otomatis berkelanjutan gitu. Terus selain itu pengajaran secara responsif gitu ya. Terus yang keempatnya aspek kepemimpinan dan rutinitas di kelas itu begitu. Oke, ya, jadi aspek pengembangannya dengan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan ya bagi peserta didik disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Apalagi tadi Ibu sudah menerapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi yang diawali oleh asesmen diagnostik yang berkelanjutan ya. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, apakah aspek pengembangan yang tadi sudah Ibu sampaikan itu ketika di pelaksanaan observasi sudah terlaksana dengan baik sesuai harapan atau belum? Alhamdulillah sudah sesuai harapan ya Bu, sesuai harapan karena saya menerapkan apa yang sudah saya rencanakan gitu sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Ternyata hasilnya Bu sangat luar biasa gitu ya. Apa yang Ibu bagikan pada saya gitu ya, ilmu yang saya dapatkan dari Ibu saya terapkan sangat luar biasa. Respon siswa itu sangat baik dan mereka sangat antusias, sangat senang, dan mereka sungguh menunggu gitu ya pembelajaran yang seperti itu gitu. Karena pembelajaran diferensiasi itu disesuaikan dengan kemampuan anak dan mereka tidak merasa terbebani dan mereka merasa yang mereka pelajari itu sungguh-sungguh luar biasa gitu ya. Karena seperti yang audio, yang visual, kinestetik itu disesuaikan dengan kemampuan mereka dan keinginan mereka. Apalagi anak-anak sekarang itu sangat luar biasa sekali dengan gadget ya. Jadi mereka diajak sesuai dengan kemampuan mereka itu sangat luar biasa. Apalagi ditambah dengan ice breaking, itu mereka sangat antusias. Bahkan mereka yang dinanti itu selain metode pembelajaran diferensiasi juga ice breakingnya yang mereka nanti gitu ya, yang bervariatif gitu. Oke, jadi alhamdulillah ya pengembangannya sudah berjalan sesuai harapan ya, karena sudah direncanakan sedemikian rupa, apalagi proses pembelajarannya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan asesmen diagnostik ya Bu. Jadi yang Ibu terapkan itu sudah berkaitan dengan kebutuhan belajar murid ya. Oke, lalu yang selanjutnya, kira-kira menurut Ibu apa yang seharusnya dilakukan untuk memenuhi aspek pengembangan tersebut untuk selanjutnya? Mungkin yang aspek yang harus didukung ya, terutama di sekolah itu kemampuan seorang guru gitu ya, harus digali terus ilmunya gitu ya. Bagaimana metode cara penerapannya disesuaikan dengan materi, karena materi ini bagaimana gitu harus disambungkan dengan metode diferensiasi, disesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi otomatis guru itu harus betul-betul memahami materi, memahami siswa gitu ya, memahami lingkungan sekolah gitu. Walaupun misalkan kan sekolah itu tidak selamanya yang kita butuhkan ada gitu, tetapi kita sebagai guru ya harus menyesuaikan dan harus menggunakan fasilitas yang ada gitu. Sarana dan prasarana di sekolah itu harus kita harus sebagai guru itu harus betul-betul jenius gitu ya, harus menggunakan sarana dan prasarana, juga fasilitas apa yang ada di sekolah, ataupun tidak ada kita harus menggunakan, harus bagaimana gitu ya, disesuaikan dengan materi dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa gitu. Oke, jadi rencana pengembangan dirinya kembali lagi ke guru itu sendiri ya Bu. Jadi yang pertama sesuai yang Ibu sampaikan, berarti gurunya itu yang harus menggali berbagai informasi untuk mendukung proses pembelajaran ya. Apalagi guru itu sebagai pemimpin pembelajaran, otomatis sebagai role model ya. Bagaimana kita menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, bagaimana kita menumbuhkan kreativitas siswa itu sendiri ya, tergantung kitanya ya Bu ya. Oke, lalu setelah
kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Untuk hari ini mungkin obrolan yang saya dapatkan yang pertama ya, kita sebagai guru ya, bahwa kita itu kata Ibu tadi sebagai role model ya, kita harus serba bisa, kita harus menjadi seorang pemimpin yang jenius ya, harus IT-nya itu harus betul-betul dikembangkan gitu ya, harus disesuaikan dengan zaman gitu ya, karena sekarang zamannya serba IT dan zaman bukan zaman Z lagi, sekarang adalah zaman alpha gitu ya anak-anaknya. Jadi kita harus mengikuti tren gitu ya. Kalau kita tidak mengikuti, otomatis kita akan diketawakan siswa gitu ya. Karena kenapa? Mereka pembelajaran seperti ini, tapi kita gitu-gitu aja. Apalagi kita menggunakan metode ceramah, wah itu sangat tidak dianjurkan gitu ya Bu. Untuk pengalaman hari ini sangat luar biasa buat saya dan mengajarkan saya untuk menjadi seorang pemimpin yang benar-benar mengembangkan potensinya gitu ya, supaya lebih berkembang lagi gitu Bu. Mungkin itu saja. Oke, baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan dari apa yang kita obrolkan hari ini mendapat pencerahan dan juga peningkatan ketika kita melakukan proses pembelajaran di kelas ya, sehingga proses pembelajaran di kelas itu semakin kesini semakin mengikuti perkembangan zaman ya Bu ya. Lalu yang terpenting yaitu berpihak kepada murid. Oke, itulah obrolan pasca observasi yang dilakukan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.